Ya, terima kasih Dr. Erwin atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru besar, senior, rekan sejawat, dan para peserta Jakarta Diabetes Meeting 2022 yang saya hormati. Saya mendapat tugas dari panitia untuk siang ini memandu sesi simposium 6 Advance in Diabetes Technology. Kalau dari tadi pagi kita sudah belajar atau mengetahui banyak materi terkait dengan diabetes, mulai dari diagnosis, kemudian dengan data alasan dan juga komplikasi, maka kita saat ini akan belajar atau berdiskusi lebih detail mengenai diabetes teknologi. Pada guideline ADA 2022, peran dari diabetes teknologi ini juga semakin ditekankan untuk diagnosis dan juga monitoring dari diabetes sehingga didapatkan hasil yang lebih optimal pada pasien-pasien diabetes. Nanti kita akan membagi dalam dua topik tadi seperti disampaikan oleh MC Dr. Erwin, yaitu yang pertama saya sendiri akan menyampaikan venous versus capillary versus interstitial glucose, can we use them interchangeably? Dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes mengenai continuous glucose monitoring, current status and application. Baik, para peserta JDM yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, mohon izin saya untuk menyampaikan materi saya. Saya share screen. Ya, jadi tugas yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk siang ini adalah membahas mengenai venous versus capillary versus interstitial glucose. Can we use them interchangeably? Kalau kita bicara mengenai diabetes, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari pemeriksaan glukosa karena diabetes sendiri adalah penyakit yang sangat terkait dengan metabolisme glukosa. Apa saja sih peran pemeriksaan glukosa pada diabetes? Tentu saja yang pertama yaitu untuk diagnosis diabetes itu sendiri, mulai dari menggunakan fasting plasma glukos, 2 jam plasma glukos, dan juga HbA1c dan juga renal blood glucose. Yang kedua adalah terkait monitoring dari terapi atau evaluasi dari terapi. Dengan kita mengetahui kadar glukosa darah, maka kita bisa menentukan apakah kita bisa tinggal hanya melanjutkan obat oral atau harus kita ganti atau harus kita tambah atau bahkan kita harus menambah dengan insulin atau menyesuaikan dosis insulin. Dan yang terakhir adalah untuk memonitor keamanan dari tata laksana yang kita berikan pada pasien-pasien diabetes tersebut, yaitu terkait kejadian hipoglikemi yang bisa kita deteksi dengan pemeriksaan glukosa darah atau kejadian-kejadian hiperglikemi ekstrim misalnya pada krisis hyperglisemi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sampel mana atau bahan biologis mana yang kita gunakan untuk pemeriksaan glukosa ini? Apakah menggunakan sampel vena, kapiler, atau yang sekarang makin ngetren adalah interstisial. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemeriksaan glukosa darah vena. Nah, glukosa darah vena ini dari berbagai panduan atau guideline dianggap sebagai standar measurement atau pemeriksaan standar untuk pemeriksaan glukosa di dalam tubuh manusia. Nah, untuk pemeriksaan glukosa vena ini melibatkan pengambilan darah dari pembuluh darah vena atau kita sebut venipuncture. Nah, ini membutuhkan tenaga ahli yang kita sebut flebotomis dan diukur di laboratorium yang sudah terakreditasi. Dari sampel darah vena ini bisa kita lakukan pemeriksaan tadi yang saya sampaikan, baik itu yang puasa, random, maupun yang 2 jam pasca OGTT maupun postprandial atau termasuk juga HbA1c. Nah, sampelnya apa saja yang bisa kita dapat dari vena? Nah, yang bisa kita ukur dan direkomendasikan oleh berbagai panduan adalah dari plasma. Nah, plasma itu apa? Kalau kita berbicara mengenai sampel darah, itu ada komponen yaitu plasma, kemudian white blood cell atau leukosit, dan juga eritrosit. Nah, kalau misalnya kita simpan darahnya yang kita ambil dari pasien atau seseorang itu dengan tabung yang menggunakan antikoagulan, misalnya EDTA atau sitrat, setelah disentrifugasi maka bagian atas ini plasma, kemudian ini leukosit, kemudian sel darah merah. Nah, kalau misalnya sampel tabungnya itu tanpa menggunakan antikoagulan, maka setelah didiamkan dan disentrifugasi didapatkan bagian atasnya sebut namanya serum.
dan di bawahnya blood clot. Nah, kalau misalnya dengan antikoagulan tidak kita sentrifugasi, itu kita sebut sampelnya adalah sampel whole blood. Nah, idealnya untuk pemeriksaan glukosa ini harus diukur sesegera mungkin untuk semua sampel ini tadi diusahakan dalam 30 menit setelah pengambilan sampel darah. Mengapa? Karena kalau misalnya didiamkan, di dalam sampel darah ini akan ada sel darah, baik itu terutama sel darah putih. Nah, sel darah putih akan melakukan namanya glikolisis yang menggunakan glukosa sehingga bisa mendapatkan hasil glukosa darah relatif lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, ini penurunannya bisa sekitar 5-7% dalam setiap jamnya. Nah, mengapa dianjurkan pemeriksaan sampel plasma dibanding tadi yang serum dan whole blood? Nah, kalau kita mengambil sampel plasma itu biasanya memudahkan kita untuk bisa langsung mensentrifugasi sampel darah tersebut sehingga mencegah terjadi glikolisis. Dibandingkan kalau dengan sampel serum kita harus diamkan agak lama supaya dia mengendap untuk atau terjadi clotting baru kita bisa sentrifugasi dan kita ambil serumnya untuk diukur. Nah, sebagian besar penelitian sebelum ini mendapatkan biasanya plasma glukosa itu lebih tinggi dibandingkan hasil glukosa yang diukur di serum maupun whole blood. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa untuk sampel-sampel itu langsung dilakukan pemeriksaan dalam waktu 30 menit, alternatifnya bisa ditampung di dalam satu tabung atau vakuum yang mengandung namanya inhibitor glikolitik. Di dalamnya mengandung yang namanya buffer citrat, sodium fluoride, dan EDTA. Tetapi tentu saja pemeriksaan ini akan membutuhkan biaya relatif lebih mahal dibanding yang seharusnya. Nah, pemeriksaan glukosa yang dilakukan di laboratorium tadi itu sebagian besar saat ini menggunakan metode enzimatik. Nah, ada 3 enzim yang digunakan secara umum yaitu glukos oksidase, glukos dehidrogenase, dan dan heksokinase. Nah, 2 yang saya bold di sini, saya highlight di sini yang paling banyak digunakan di laboratorium yang terakreditasi. Nah, beberapa kekurangan dari pemeriksaan glukosa menggunakan sampel darah vena adalah tadi terkait memerlukan tenaga terlatih yaitu flebotomis untuk mengambil sampel darah sehingga tidak selalu dapat dilakukan kalau misalnya flebotomisnya tidak ada. Nah, yang berikutnya adalah kalau flebotomisnya tidak terlalu terlatih atau pembuluh darah venanya sangat kecil sehingga susah untuk diidentifikasi, maka ada resiko untuk kerusakan tissue damage yang ada di lengan atau di bagian tubuh yang untuk diambil sampel darah vena dan tentu saja ini menimbulkan rasa sakit yang lebih besar. Dan karena tadi harus kita lakukan proses sentrifugasi, kemudian juga dilakukan pengukuran menggunakan alat, nah itu biasanya time consuming atau waktu yang lebih lama dan tidak cocok untuk pemeriksaan yang berulang atau beberapa kali dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya satu hari harus diambil 8 kali, mungkin sangat tidak nyaman dengan diambil dari sampel darah vena sebanyak 7 atau 8 kali. Nah, tadi saya sampaikan juga terkait processing dan pengukuran. Kalau misalnya prosesnya tidak tepat, maka dapat tidak diperoleh hasil pemeriksaan glukosa vena yang tidak akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan darah glukosa dari kapiler. Nah, untuk capillary blood glucose ini kita sudah banyak mengetahui dan pasti sudah sering melakukan juga, yaitu kita lakukan menggunakan ujung jari yang melibatkan darah dari jaringan kapiler. Ada beberapa alternatif yang lain, tapi sangat jarang kita lakukan, biasanya dari daun telinga, dari lengan atas, atau dari telapak tangan. Nah, ini bisa dilakukan bisa oleh health professional, tenaga kesehatan, atau oleh pasien tersebut sendiri yang biasanya sudah diajari atau diajarkan oleh tenaga kesehatan. Sampelnya biasa secara umum adalah whole blood. Walaupun ada beberapa glukometer mengatakan walaupun sampel yang diberikan adalah whole blood, tapi mereka mengukur di dalam plasmanya, tetapi masih rancu sampai saat ini. Nah, secara umum, sebagian besar penelitian menunjukkan capillary blood glucose ini berkolerasi sangat baik dengan plasma blood glucose.
terutama pada kondisi yang relatif stabil atau kondisi fasting. Nah, kadang-kadang mereka bisa lebih tinggi dibandingkan dari vena, terutama pada kondisi non-fasting atau misalnya pasca glucose loading, misalnya pasiennya pasca makan. Nah, untuk pemeriksaan juga hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan untuk pemeriksaan gula darah vena. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari panduan-panduan untuk diabetes yang ada di seluruh dunia maupun di Indonesia, penggunaan capillary blood glucose ini tidak direkomendasikan untuk diabetes diagnosis. Kalau misalnya pun dilakukan screening dengan capillary blood glucose, maka tetap dianjurkan konfirmasi hasil tersebut menggunakan pemeriksaan dari plasma glucose. Nah, tetapi ini bisa ada pengecualian pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi low resource setting, di mana untuk laboratorium terakreditasinya aksesnya sulit atau jauh, atau pada kondisi misalnya penelitian yang epidemiologis, di mana jumlah subjeknya itu sangat banyak, sehingga membutuhkan dana yang sangat besar, maka ini bisa lebih mudah dengan menggunakan kapilari blood glucose. Lalu aplikasi buat apa? Seperti kita ketahui bahwa capillary blood glucose ini lebih banyak digunakan untuk monitoring atau tata laksana terapi, untuk monitoring terapi dari pasien-pasien diabetes, yaitu bisa di hospital setting, misalnya di IGD, di bangsal atau di ICU yang membutuhkan pemeriksaan capillary blood, membutuhkan pemeriksaan glukosa yang relatif cepat. Bisa juga di outpatient clinic atau poliklinik rawat jalan, atau yang paling sering dan paling aplikatif adalah dilakukan di rumah pasien, yaitu dalam bentuk self monitoring blood glucose. Untuk metodenya sendiri juga sama dengan yang di laboratorium, ada glukos oksidase, glukos hidrohidrogenase, dan heksokinase. Untuk dua ini yang paling banyak yaitu glukos oksidase dan glukos dehidrogenase untuk glukometer yang tersedia di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, salah satu yang sangat penting dari pemeriksaan capillary blood glucose menggunakan glukometer ini adalah teknik pemeriksaannya. Di sini bisa kita lihat rata-rata untuk glukometer biasa kita masukkan strip testnya terlebih dahulu, kemudian baru kita tusuk dari jarinya untuk mendapatkan sampel darah. Nah, ini secara lebih detail ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita ambil jari ujung jari yang relatif tidak kalus, relatif lebih tipis sehingga lebih mudah untuk mengambil sampel darah. Kemudian kita pijat terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita bersihkan dengan alkohol, dan penting juga untuk kita setelah dibersihkan harus benar-benar kering, baru kita tusuk di bagian yang agak samping dari jari, bukan persis di tengah-tengah jarinya. Nah, setelah itu kita tusuk, dan kita setelah dapat darah keluar yang pertama kali, kita buang atau kita swipe, baru yang kedua kita masukkan ke dalam strip sehingga sampai akhirnya kita dapat hasil dari bacaan glukometernya. Nah, salah satu hal yang di sini kalau misalnya kita melakukannya kurang tepat, bisa mendapatkan hasil yang tidak akurat. Salah satu kalau misalnya contohnya adalah dengan alkohol ini. Kalau misalnya kita mensuap dengan alkohol, terus tidak dilakukan, tidak ditunggu sampai kering, maka bisa membuat hasil glukosa darahnya relatif lebih rendah. Nah, selain tadi pentingnya teknik pemeriksaan yang dilakukan, juga dari glukometer itu sendiri. Nah, glukometer yang beredar di pasaran harus memenuhi kriteria ISO 15197 yang sudah diperbarui di tahun 2013, di mana untuk kadar glukosa darah kurang dari 100 mg per desiliter tidak boleh lebih rentang errornya lebih dari 15 mg, dan untuk yang lebih dari 100 mg per desiliter tidak boleh lebih dari sama dengan 15%. Kemudian untuk pasien DM tipe 1 yang membutuhkan pemeriksaan capillary blood glucose yang cukup sering, maka konsensus error grade-nya itu 99%-nya harus terletak di A dan B ini. Nah, satu lagi yang penting diketahui adalah terkait yang hematokrit. Ternyata memang kadar hematokrit itu bisa mempengaruhi kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, kalau dalam ISO ini syaratnya adalah kurang lebih 10 mg accuracy untuk yang glukosa kurang dari 100 mg,
Nah, kalau misalnya glukosanya lebih dari 100 mg itu harus kurang lebih 10% akurasinya. Nah, terkait hematokrit, bagaimana sih hematokrit bisa mempengaruhi kadar glukosa darah? Nah, seperti kita ketahui, glukosa darah itu terkandung di dalam air, di dalam plasma itu sendiri atau serum. Kalau misalnya kandungan eritrositnya itu lebih tinggi, hematokrit lebih tinggi, misalnya pada polisitemia otomatis, maka kandung plasmanya juga akan lebih sedikit, cairannya atau waternya akan lebih sedikit, sehingga glukosa yang terukur akan relatif lebih rendah dibanding kalau misalnya terjadi normal hematokrit. Hal yang sebaliknya terjadi kalau pada kondisi anemia, di mana kandungan red blood cell atau hematokrit lebih sedikit, waternya itu lebih banyak, akhirnya kandungan glukosa yang terukur juga akan relatif lebih tinggi. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari pengukuran capillary blood glucose. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah menggunakan sampel darah yang relatif lebih sedikit dibandingkan pemeriksaan glukosa darah vena, kemudian sites yang bisa digunakan untuk pemeriksaan juga lebih banyak tanpa harus mencari venanya untuk pada saat pemeriksaan glukosa darah vena. Relatif lebih pendek juga waktunya, kemudian bisa dilihat langsung hasilnya di dalam glukometernya dan relatif tidak terlalu sakit dibandingkan pengambilan darah vena. Nah, kekurangannya adalah beberapa strips glukosa darah ini bisa agak relatif mahal dan bisa terpengaruh oleh kelembapan, suhu, dan juga ukuran dari sampel darah yang dimasukkan ke dalam strip glukosa darah ini. Dan juga tadi saya sampaikan bisa dipengaruhi oleh kadar hematokrit, ada beberapa kondisi misalnya shock juga bisa mempengaruhi kadar pemeriksaan dari glukosa ini jadi tidak akurat, dan beberapa substance yang juga bisa mempengaruhi. Ini adalah beberapa zat kimia maupun kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi bacaan dari capillary blood glucose. Nah, sekarang kita masuk ke interstitial glucose. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai istilah glucose, maka kita bisa membahas sedikit mengenai glucose variability. Nah, kita tahu bahwa HbA1c itu digunakan rutin untuk monitoring dari tata laksana pasien diabetes. Ada target HbA1c untuk setiap pasien diabetes. Nah, sayangnya HbA1c ini tidak bisa mendeteksi adanya glycemic variability. Bisa kita lihat di sini contohnya sama-sama HbA1c 8%, tetapi glycemic variability-nya jauh lebih tinggi pada pasien yang A ini. Nah, banyak studi menunjukkan bahwa glycemic variability yang sangat tinggi itu juga terkait dengan resiko komplikasi diabetes yang juga lebih tinggi. Nah, selain itu, pemeriksaan HbA1c ini juga bisa terpengaruh beberapa kondisi sehingga hasilnya bisa falsely elevated atau falsely decreased. Nah, disinilah datang konsep pemeriksaan yang namanya interstitial glucose untuk monitoring dari tata laksana diabetes. Interstitial glucose ini adalah glukosa yang diukur dari cairan interstisial, yaitu cairan yang mengisi rongga-rongga yang terletak di antara sel tubuh manusia. Nah, aplikasinya pada apa? Yaitu pada alat yang kita sebut namanya continuous glucose monitoring. Bisa yang intermittently scan atau flash CGM atau real time. Nah, ini merupakan salah satu diabetes teknologi yang saat ini semakin berkembang dan sangat membantu kalau menurut saya untuk tata laksana pasien-pasien diabetes, terutama yang mereka yang regulasi gula darah relatif sangat sulit. Nah, prinsipnya adalah sensornya ini dimasukkan ke dalam jaringan subkutan. Nah, dia akan membaca di glukosa yang ada di interstitial fluid ini. Nah, sensor ini ketika membaca dia akan ditangkap oleh si transpondernya sehingga nanti bisa dibaca hasilnya oleh pasien atau oleh dokter pada saat pembacaan hasil dari ini untuk profesional CGM. Nah, apa bedanya antara interstitial dan blood glucose? Nah, kalau untuk darah sendiri, darah tubuh kita itu akan mengedarkan glukosa ke dalam seluruh tubuh. Nah, bedanya kalau interstitial fluid itu memasukkan atau mengedarkan glukosa langsung ke dalam sel. Nah, interstitial glucose ini diukur di jaringan tubuh kita, di mana di situ ditempatkan sensor kita yang sebenarnya mereka mengalami perubahan yang relatif lebih lambat terkait kadar glukosa.
Jadi kalau misalnya kadar glukosa kita itu berubah, maka yang di dalam darah dia berubah, maka akan membutuhkan waktu dari darah untuk masuk ke interstitial fluid kita, sehingga relatif yang nama interstitial fluid ini mengalami perubahan glukosa darah yang relatif lebih lambat. Nah, kalau pada kondisi-kondisi yang relatif glukosa darah tubuh kita stabil, maka interstisial dan blood glucose ini hasilnya relatif identik. Tetapi pada kondisi-kondisi yang ada perubahan glukosa yang cukup cepat, misalnya pada kondisi yang setelah makan maupun exercise, maka ini akan bisa terjadi perubahan atau perbedaan yang relatif besar. Nah, perbedaan ini kita sebut yang namanya time lag, yaitu suatu periode yang dibutuhkan oleh glukosa yang di dalam darah untuk masuk ke dalam interstitial fluid itu sekitar 5-25 menit. Nah, jika kita menemukan diskrepansi antara pembacaan interstitial glucose dengan klinis yang ada, misalnya pada kondisi hipoglikemik kita dapatkan udah ada gejala pada pasiennya atau pasien merasa gejala tapi interstitial glucose-nya tidak terlalu rendah, maka kita harus cek dengan hasil dari capillary blood glucose. Tetapi apart dari kekurangan yang ini pada interstitial fluid blood glucose ini, ADA 2022 tetap merekomendasikan CGM ini jika dikombinasikan dengan multiple daily injection insulin dan continuous subcutaneous insulin, maka dia dapat membuat A1C yang relatif lebih bagus, lebih rendah targetnya dengan menurunkan resiko hipoglikemi. Ini adalah beberapa jenis dari CGM untuk aplikasi dari pengukuran interstitial blood glucose. Mungkin nanti Dr. Johannes akan menjelaskan lebih detail. Ini juga ada beberapa perbedaan terkait tadi yang nama personal dan profesional CGM. Nah, personal itu yang pasiennya menggunakan langsung sehari-hari. Nah, kalau profesional CGM ini yang biasanya dipasang di rumah sakit atau oleh tenaga kesehatan sehingga nanti bisa diunduh setelah periode 3-14 hari untuk mengetahui bagaimana pola dari glukosa darah pasien tersebut. Nah, sebagai summary dari apa yang bisa saya sampaikan, pemeriksaan glukosa itu sangat penting untuk pasien-pasien diabetes, mulai dari diagnosis dan juga monitoring atau evaluasi dari tata laksana dan juga evaluasi dari keamanan tata laksana kita sendiri. Untuk diagnosis, maka direkomendasikan adalah pemeriksaan plasma glukosa. Nah, untuk untuk monitoring dari kadar glukosa, maka pemeriksaan glukosa darah vena, kapiler maupun interstisial bisa dilakukan dan secara prinsip, secara umum ketiganya mempunyai korelasi yang sangat baik dan sifatnya komplementari. Ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi-kondisi tertentu yang dimana ada diskrepansi dari hasil ketiganya ini yang perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lebih lanjut tadi contohnya terkait dengan pemeriksaan interstitial glucose dan juga capillary blood glucose pada kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan time lag. Dan jangan lupa bahwa untuk pemeriksaan capillary blood glucose ini standardized glucometer, kemudian yang perlu dikalibrasi dan juga teknik pemeriksaan yang tepat itu sangat diperlukan sehingga didapatkan hasil yang akurat. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenai continuous glucose monitoring, current status, dan application yang akan disampaikan oleh Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Selamat siang, Dr. Jo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Farid. Baik, silakan Dr. Jo untuk menyampaikan materinya. Waktunya kurang lebih 20 menit, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua.
Salam hormat saya buat guru besar, buat dosen-dosen saya, senior, dan teman-teman sejawat yang saya cintai. Saya akan izin share screen. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Jakarta Diabetes Meeting yang telah memberikan saya privilege dan kehormatan untuk bisa sharing sedikit tentang diabetes teknologi dan apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita atau sudah ada di depan pintu kita, depan pintu praktek tentunya maksud saya. Pertama-tama juga yang kedua saya mengucapkan selamat Hari Diabetes Sedunia 14 November. Dalam brosur edukasi dari International Diabetes Federation, di sini kita lihat sebelah kiri itu pasien diabetes, penyandang diabetes yang menggunakan BGM, istilah lamanya adalah self monitoring blood glucose dengan glukometer, yang sekarang istilahnya adalah BGM blood glucose monitoring. Lalu yang di tengah dan yang di kanan itu gambar edukasinya sudah menggunakan yang disebut dengan CGM yang diletakkan di lengan atas. Nanti kita akan lihat kupas satu persatu. Nah, ini adalah tugas saya. Dalam kuliahnya di acara ITTD, Advanced Technology and Treatments for Diabetes, Profesor Seriolo dari Italia mengungkapkan bahwa dahulu kita menggunakan kadar gula darah fasting dan HbA1c, kemudian gula darah postprandial, dan sekarang kita dan glucose variability, dan sekarang kita menggunakan time in range untuk mengukur apakah manajemen hyperglycemia sekarang ini pada pasien kita sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Tadi tipe-tipe CGM sudah sempat disinggung. Saya tekankan sekali lagi bahwa personal CGM atau kita sebut juga unblinded CGM, artinya pasien bisa mendapatkan data langsung real time pada saat itu juga. Itu yang sebelah kiri, itu dibeli dan dipunyai oleh pasien sendiri, terdiri dari suatu sensor yang biasanya atau hampir selalu disposable, transmitter yang disposable tapi bisa juga digunakan untuk beberapa kali, dan ketiga adalah reader yang digunakan untuk jangka panjang. Dan pasien atau keluarganya atau temannya menempatkan sensor tersebut ke bagian tubuh daripada pasien. Dari penyandang diabetes bisa di perut, seperti pada Dexcom, bisa di lengan atas, seperti pada alat yang real intermittent scan CGM, seperti flash CGM. Dan yang real time CGM itu mengirimkan data secara kontinu yang didapatkan dari sensor tadi, namanya sensor glukos, karena dia bukan capillary blood glucose, tetapi sensor glukos. Nilainya dikirimkan, dideteksi secara hampir kontinu, sebetulnya setiap 5 menit. Kemudian data itu secara kontinu ditransmit oleh transmitter tadi kepada reader. Dan nanti ada gambaran trends yang bisa dilihat oleh pasien sendiri, dan juga ada alerts, bahkan alarms. Alerts itu dia tampak di layar handphone, sedangkan alarms itu dia akan berbunyi untuk menyampaikan pada penyandang diabetes bahwa kadar glukos sensornya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau naik terlalu tinggi, atau naik atau turun terlalu rendah. Terlalu cepat maksud saya. Dia bisa kirim ke suatu receiver daripada CGM. Receiver itu misalnya alat seperti ini, ya, suatu alat untuk membaca atau menerima hasil CGM-nya itu, atau dikirim ke head suatu smartphone. Yang kedua adalah bentuk intermittent scan CGM, di mana data sensor glukos dan informasi trennya itu dapat dideteksi setelah penyandang diabetes atau keluarganya atau tenaga kesehatan men-scan dengan menggunakan receiver seperti ini atau menggunakan smartphone, didekatkan kepada alat sensor yang terpasang di tubuhnya. Alat personal CGM dipakai selama 10-14 hari dan beberapa compatible connected dengan insulin pump. Professional CGM sebaliknya datanya tidak dapat dilihat oleh siapapun kecuali setelah datanya itu di-upload ke komputer. Maksud saya di-upload melalui komputer, kemudian nanti dilihat di website-nya di komputer.
Jadi alat profesional itu disebut juga blinded CGM, blinded CGM, juga terdiri dari sensor, recorder, bukan transmitter, tapi perekam, dan nanti ada adaptor ke komputer, recorder, dan adaptornya itu dipunyai oleh rumah sakit atau klinik. Dan tenaga kesehatan atau teknisi yang qualified itu akan menempatkan sensor pada pasien, baik di klinik atau hospital atau datang ke tempatnya pasien. Dan sensor glukos data tidak dapat dilihat real time, tidak ada alert, tidak ada alarm. Sensor dipakai sekitar 7-14 hari, lalu data tersebut akan berupa retrospektif data. Yang profesional CGM ini contohnya ada di perut daripada salah seorang pasien kita. Ini terdiri alatnya dari sensor. Sensor itu adalah yang masuk tertanam. Tadi lihat ada gambarnya, Dr. Farid. Dan juga recorder. Recorder ini yang menyimpan data. Sensor ini bekerja dengan cara di dalam sensor itu ada suatu bahan kimia yang mana glukosa yang ada di dalam interstisial, tadi sudah dijelaskan Dr. Farid, glukosa yang di interstisial bukan yang di blood vessel, tapi di interstisial, itu nanti akan bereaksi secara kimiawi dengan membran tersebut, bahan kimia yang ada di membran, kemudian akan terjadi bangkitan listrik elektron yang nanti akan disimpan atau ditangkap oleh recorder sebagai input signal, dan input signal tersebut akan dirubah menjadi kadar sensor glukos. Nah, jadi kita akan membedakan antara capillary blood glucose, darah kapiler atau BG, dengan sensor glukos yang diukur di cairan interstisial. Alatnya ada 3 di dunia. Di Indonesia kita punya iPro 2. Saya punya waktu itu di iPro 2 di tempat saya bekerja. Dipasang selama 6-7 hari di pasien. Tapi harus dikalibrasi 3-4 kali per hari. Dengan MARD yang memang di bawah, di atas 10%. Yang lain ini kita nggak punya, tapi mungkin suatu saat nanti kita punya. Ini adalah alatnya, ini alat insersinya, dan yang dilakukan adalah pada hari pertama dipasang sensor, kemudian pasien dilatih bagaimana menggunakan sensor di rumah, menggunakan logbook, kemudian di rumah pasien melakukan kegiatan seperti biasa dan mencatat semua aktivitasnya setiap hari. Kemudian nanti dia datang lagi pada hari ke-7 atau hari ke-6 untuk dicabut sensornya, lalu di-link ke website. Kemudian datanya diinterpretasi dan dibicarakan dengan pasien. Ini adalah caranya. Ini adalah yang harus diisi oleh pasien. Pasien mencatat semua, mulai dari waktu dia melakukan pemeriksaan gula darah kapiler, dan dicatat pada waktu dia masuk makanan atau minuman yang berkalori, kecuali air putih tentunya. Kemudian bila mana dia mendapatkan obat-obatan oral maupun injeksi, dan berapa dosisnya dan jamnya tentu. Dan aktivitas fisik yang bermakna, misalnya olahraga. Berapa lama olahraga, dan kegiatan atau hal kejadian lain, misalnya hipoglikemia. Ini adalah hasil dari salah satu pasien kita di Indonesia. Kita bisa dapatkan data yang sangat hampir detail, karena setiap 5 menit itu tercatat kadar glukosa interstisialnya, dan kita bisa bandingkan dengan data yang disampaikan oleh pasien, asal pasiennya jujur, apa saja yang terjadi pada pasien, apa yang dia makan, apa yang dia lakukan, dan jam berapa dia makan, kemudian dia makan snack setelah itu barangkali, atau makan terlalu dekat, atau dia memberikan injeksi tambahan atau koreksional, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat dan menganalisa data sebelum dan sesudah makan pagi, siang, dan malam, terutama kalau pasiennya makan dengan teratur. Dan kalau datanya ditumpuk jadi satu, namanya daily overlay, kita bisa melihat suatu statistik yang baik dari pasien, dan kita bisa memberikan nasihat yang sesuai. Sudah banyak dilaporkan oleh saya pada pasien-pasien orang Indonesia di kita, dan diantaranya sudah juga ada pada AACE.
Nah, sayangnya alat profesional CGM saat ini discontinue di Indonesia, tapi kita punya alat personal CGM di Indonesia saat ini, tetapi masih black market. Nah, ini adalah perkembangan daripada CGM secara keseluruhan. Kita lihat bahwa yang mungkin ada di depan mata kita saat ini adalah Freestyle Libre atau Flash Glucose Monitoring yang di launching dan disetujui FDA tahun 2017. Sudah disetujui sebelumnya di Eropa. Kemudian di kita sebetulnya sudah digunakan sebelum pandemi itu 2019, sudah banyak digunakan oleh pasien sendiri yang menggunakan beli dari online store. Kemudian di negara tetangga kita udah mulai mau menggunakan Dexcom G6, tetapi beberapa pasien kita datang dari luar negeri dengan membawa sendiri alat seperti Dexcom G6 atau G5 dari luar negeri, terutama dari Eropa dan Amerika dan Kanada. Nah, itu ada beda sedikit, tadi sempat disinggung, ada real-time CGM dan intermittent fast CGM. Intinya sama seperti yang tadi, yaitu ada sensor yang masuk ke sebutan, mendeteksi kadar glukos sensor di interstitial fluid, kemudian dikirim ke suatu transmitter. Transmitter itu memberikan semacam radiofrekuensi kepada yang dia pancarkan, kemudian nanti akan ditangkap oleh suatu reader atau oleh suatu handphone gadget yang sudah memasang aplikasi yang bisa nangkap datanya. Dua-duanya sama, bedanya di real time dengan intermittent adalah kalau real time datanya terus-menerus dikirim, otomatis mengirimkan data dan otomatis di handphonenya itu akan ada data real time. Sedangkan di flash CGM itu kalau dia melakukan scanning atau di swipe dekat dengan alatnya, nggak usah nempel, bahkan melalui baju juga dia bisa mendeteksi. Maka dengan flash CGM itu datanya baru ada. Kalau seandainya dia lupa flash sepanjang hari, maka datanya juga nggak ada. Nah, ini dia yang kita sudah sering pakai, sering lihat pasien kita pakai, itu adalah Freestyle Libre Flash. Dan yang real-time CGM itu adalah Dexcom G6. Dexcom G6, kemudian ada Guardian Sensor, ini juga lagi memasuk. Sebetulnya Freestyle Libre Flash sudah diizinkan untuk beredar di Indonesia pada saat ini, tetapi barangnya lagi nunggu stok, nunggu supply dari luar. Nah, ini sama aja dengan yang tadi, bedanya adalah bahwa range yang diperiksa adalah antara 40 sampai 400 mg per desiliter pada umumnya. Dan but Freestyle Libre sudah ada yang generasi 2 dan bahkan generasi 3. Nah, ini sekali lagi alatnya, ini contoh dari Dexcom. Siap-siap karena negara tetangga kita akan udah mempunyai Dexcom pada awal tahun depan, dan kita tahu bahwa pasien kita sangat senang untuk berobat ke negara tetangga dan mereka mungkin akan bawa Dexcom dalam waktu dekat. Alatnya terdiri dari suatu sensor yang built-in dengan aplikator, kemudian nanti setelah sensornya masuk nanti ke perut, nanti akan kita pasangkan dengan transmitter, lalu nanti kita baca di alat display di handphone atau di reader. Ini caranya sangat mudah dan pasien bisa menggunakan sendiri. Yang ini adalah intermittently scan CGM atau disebut flash CGM, sebetulnya sama seperti itu. Sama, cuman dia ada reader, dan readernya itu bisa di-connect dengan kabel data ke komputer, lalu bisa di-download. Ya. Nah, jadi kelebihannya apa profesional CGM daripada personal CGM? Pada profesional CGM, kelebihannya adalah hasilnya nggak bisa bias, baik pasien maupun investigator. Kalau seandainya itu masuk dalam suatu clinical trial protocol, investigator atau peneliti tidak bisa tahu datanya pada saat itu, sehingga mereka nggak bisa aware sebetulnya kadar glukosanya bagaimana ya pasien pada saat itu. Jadi nggak bisa diutak-utik pasiennya. Dan nanti kelebihannya, healthcare provider dapat membuat perubahan terapi pada pasien-pasien JM-nya dengan unrecognized hypo maupun hyperglycemia. Pasiennya nggak tahu bahwa waktu itu dia hypo, bahwa waktu itu dia hiperglikemi, tapi ternyata datanya itu menunjukkan apa yang sejujurnya. Sedangkan personal CGM
Itu kelebihannya adalah pasien dapat secara langsung mengetahui berapa kadar glukosanya pada saat itu, walaupun itu glukosensor. Dia harus bisa langsung adjust dietnya, exercise-nya, dan juga dosis insulin atau dosis obatnya. Ya tentu dengan edukasi pasien dan training. Nah di sini yang penting adalah edukasi dan training, karena seringkali pasien di kita secara wildly itu melakukan sendiri penyesuaian insulin dosis, penyesuaian obat tablet berdasarkan apa yang mereka dapat dari internet. Di sini kita penting untuk tahu lebih dulu dan tidak kalah ketinggalan pasien, ketinggalan data gitu atau informasi daripada pasien. Nah, lalu personal CGM itu berguna untuk monitoring jangka panjang pada pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin. Dan keduanya dapat untuk penyesuaian terapi yang optimal. Keterbatasan dari profesional CGM tidak ada alarm baik hipo atau hiperglikemia, sedangkan untuk jangka panjang dia tidak dianjurkan. Kalau personal CGM, keterbatasannya adalah kalau clinical trial nanti bisa diutak-utik oleh pasien atau oleh investigatornya. Jadi kalau gulanya tinggi, coba deh jangan makan dulu biar kelihatannya hasilnya bagus. Nah, itu beberapa kelebihan. Jadi, kalau kita lihat sebetulnya yang selama ini kita lakukan yang di atas, kita periksa blood glucose monitoring, kita dapat hasilnya ini before breakfast misalnya, ini yang kedua ini before lunch, yang ketiga before bed atau before sleeping. Nah, tapi kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Sedangkan dengan continuous glucose monitoring kita bisa melihat data-data tersebut, dan buat kita dokternya juga pasien sebetulnya, kan pasien sekarang pinter-pinter ya dok, itu bisa mempelajari apa pengaruh daripada lifestyle dia, pengaruh daripada makanannya, daripada minumannya, daripada aktivitas fisiknya, daripada obat yang diberikan atau dia konsumsi, daripada pola tidurnya dan seterusnya. Sehingga nanti dia bisa milih lifestyle choices-nya, dia bisa melakukan perubahan lifestyle, dan juga tahu respons terhadap obat-obatan. Nah, satu lagi yang CGM itu bagus adalah bahwa CGM itu bisa melihat tren. Jadi seperti tren ini menuju kemana ya? Menuju ke jurang atau menuju ke tempat selamat gitu. Apakah ini menuju ke hiperglikemi atau menuju ke hipoglikemi atau datar-datar saja. Jadi dia bisa melihat trennya dan bisa memprediksi dari tren tersebut. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit bahwa HbA1c bisa sama, tetapi sebetulnya glucose variability-nya bisa berbeda. Kita lihat yang sebelah bawah itu glucose variability-nya itu buruk, naik turun, dan tajam, dan mempunyai waktu hipoglikemi yang besar di bawah batas hipoglikemi, sebaliknya mengalami waktu hiperglikemi juga besar. Jadi data HbA1c bisa dilengkapi dengan data CGM. Saya nggak menyatakan bahwa HbA1c agar diganti dengan CGM, tetapi bisa dilengkapi. Nah, efek daripada CGM ini terhadap HbA1c dan juga terhadap time in range, waktu di dalam target gula darah, glukosensor yang diharapkan itu 70-180, sudah dilakukan penelitian-penelitian, dan ini adalah salah satu meta-analisis yang terbesar dari Mayo Rino pada tahun 2020. Kesimpulannya adalah pada CGM yang real time maupun yang intermittent scan, itu baik pada pasien yang menggunakan multiple daily injection ataupun continuous subcutaneous insulin infusion alias insulin pump, baik pada pasien diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, berapapun usianya, itu kelihatan bahwa continuous glucose monitoring memperbaiki kendali glikemik dengan memperbaiki HbA1c favor CGM ke sebelah kiri, memperbaiki time in range favor CGM sebelah kanan, dan menurunkan time below range, time above range, dan glucose variability pada keduanya, tipe 1 maupun tipe 2. Nah, kalau mau lihat penelitian yang lain, ini ada penelitian pada Dexcom, ada banyak pada usia anak-anak, sampai usia dewasa, sampai usia yang lebih senior. Dan juga ada penelitian pada orang yang menggunakan pada multiple daily injection maupun insulin pump, dan hasilnya semua kalau menggunakan ditambah
dengan CGM hasilnya lebih baik dalam hal HbA1c. Ini juga penelitian-penelitian yang lain. Ini ada banyak penelitiannya, mungkin saya nggak sempat menyampaikan satu persatu, Dok, tapi nanti slide-nya boleh dipakai dan boleh dibaca lagi. Nah, hal yang penting selain bahwa HbA1c menurun, tetapi tidak meningkatkan hipoglikemia. Ini pada diabetes tipe 2 dalam multiple daily injection. Bagaimana kalau diabetes tipe 2 menggunakan basal insulin? HbA1c turun lebih bermakna daripada yang menggunakan blood glucose monitoring. Dan time in range-nya juga lebih baik. Ya, lebih baik. Dan time above range-nya juga lebih sedikit. Tetapi memang penelitian menunjukkan bahwa continuous glucose monitoring itu harus dipakai dalam jangka panjang atau terus-menerus untuk mendapatkan benefit yang terus-menerus. Nah, ini penelitian yang lain. Ini adalah penelitian pada orang tua dan efektif untuk menurunkan hipoglikemi. Kita bisa lihat di sini gambar yang menggunakan continuous glucose monitoring itu dia lebih rendah waktu yang pasiennya mengalami gula darah kurang dari 70. Lalu ini penelitian yang lain menggunakan flash CGM pada diabetes tipe 2, itu tampak bahwa hipoglikemi berkurang. Favor terhadap flash CGM menurun 43%. Ini adalah penelitian-penelitian secara banyak itu yang menunjukkan bahwa penurunan waktu hipoglikemia dan coefficient of variance itu artinya naik turunnya gitu ya, fluktuasi dari gula darahnya itu atau glucose sensornya itu dengan menggunakan CGM berkurang. Ini pada penelitian yang orang tua tadi. Dan lalu kalau seandainya menggunakan CGM, apakah kejadian diabetes dan perawatan di rumah sakit itu akan berkurang pada diabetes tipe 2? Ya, pada orang yang menggunakan CGM, flash CGM ini tampak berkurang dari penelitian ini. Lalu apakah time in range pada CGM itu berhubungan dengan HbA1c pada diabetes? Ya, ini tampak bahwa koefisien korelasi itu adalah 0,84 negatif, tapi ini artinya makin tinggi time in range, maka HbA1c-nya makin menuju normal. Dan ini suatu korelasi yang bagus sekali ya, Dok, di atas 0,8. Dan dari sini kita bisa lihat kalau time in range-nya 70%, maka HbA1c-nya adalah sekitar 6,5%. Nah, ini perkiraan dari HbA1c bila kita mendapatkan time in range dari beberapa penelitian figures kita di diabetes tipe 1, tipe 2, lalu penelitian lain pada diabetes tipe 1. Ini gunanya adalah untuk menggunakan namanya estimated, untuk mendapatkan estimated A1C atau sekarang istilahnya Glucose Management Index atau GMI. Jadi beberapa ini pada penelitian di DCCT kita tahu DCCT itu diabetes tipe 1 makin tinggi time in range-nya, maka risiko komplikasi makin rendah. Nah, ini penelitian di Jepang pada diabetes tipe 2 juga begitu. Penelitian yang lain-lain digabungkan oleh penulis dari Korea. Ini di luar yang dari Jepang. Ini kesimpulannya juga kejadian retinopati mikoalbuminuria dan lain-lain itu lebih sedikit. Kalau time in range-nya lebih tinggi. Ya, ini penelitian retinopati dan albuminuria pada orang Jepang, diabetes tipe 2 juga hasilnya juga sama. Jadi kesimpulannya mendukung. Lalu di Shanghai ini penelitian bahwa kalau time in range-nya makin tinggi, maka kejadian atau kesintasan terhadap mortalitas umum maupun mortalitas kardiovaskular lebih baik. Nah, sekarang indikasi. Indikasinya mungkin nanti bisa dibaca sendiri, tapi ini saya sudah tuliskan biar lebih mudah. Sangat kuat direkomendasikan untuk semua orang dengan diabetes. Di sini dia nggak bilang diabetes tipe 1 atau tipe 2. Menggunakan insulin intensif, yaitu 3 atau lebih injeksi per hari atau menggunakan insulin pump. Kedua, dia direkomendasikan untuk semua orang dengan problematik hipoglikemia, yaitu yang sering atau severe nocturnal atau unawareness. Lalu untuk diabetes tipe 1 pada anak-anak, diabetes tipe 1 pada anak, untuk wanita hamil, apapun tipe diabetesnya, yang diterapi dengan intensif insulin terapi. Lalu
wanita dengan GDM yang menggunakan insulin terapi. Nah, yang lain-lain mungkin bisa direkomendasikan. Ini saya lewatkan. Lalu pada era pandemi ini mulai banyak diteliti tentang penggunaan pada rumah sakit, orang yang dirawat di rumah sakit, dan itu memang memudahkan. Nah, ini yang masuk berikutnya, bagaimana kita mau menginterpretasi hasil daripada CGM. Saya kira ini butuh waktu lebih lama dan kita nggak punya waktu, tapi intinya adalah bahwa kita akan mengharapkan bahwa dari hasil keluaran daripada penggunaan CGM ada dua, yaitu yang pertama adalah ambulatory glucose profile, ini yang di tengah, yaitu gambaran secara sekilas, secara visual aja kita tahu bahwa orang ini banyak di bawah, banyak hipo, banyak hiperglikemi, atau banyak di tengah-tengah. Kemudian matriks daripada ini adalah seperti ini. Kita harapkan time in range, yaitu 70-180, itu diharapkan adalah di atas 70%. Lebih dari 70%, dan time below range, itu yang low dan very low, itu kalau bisa yang di bawah 70 itu kurang dari 4%, di bawah 54 kurang dari 1%. Nah, sisanya itu nanti kita bisa diskusikan dalam satu workshop khusus bagaimana membaca outcome atau luaran daripada ini. Ini adalah menunjukkan kalau tadi dari AACE bagaimana menggunakan atau kapan menggunakan CGM. Ini dari ADA. Kebetulan kurang lebih sama. Rekomendasi dari ADA itu sama. Nah, kalau digabung, ini adalah seperti ini dari ADA, bahwa untuk semuanya harus menggunakan training dan support. Harus ada support dari dokternya, harus ada support dari teknisinya, dan juga jangan lupa, jangan tinggalkan blood glucose monitoring, karena itu adalah backup yang penting. Ini untuk menggunakannya, dan ini untuk pattern-nya, nanti kita bahas lagi ya dok, di waktu yang lain, karena ini perlu suatu kursus, katanya itu penyanyi itu bilang, mungkin perlu suatu kursus untuk membaca bagaimana luarannya, tapi ada banyak sekali luarannya. Dan ini adalah target time in target range pada diabetes tipe 1 maupun tipe 2, pada orang tua atau high risk yang rentan terhadap terjadinya hipoglikemi, terjadinya fall atau jatuh, dan instabilitas lain. Lalu pada keadaan diabetes tipe 1 dengan pregnancy. Nah, pada diabetes tipe 2 dan pregnancy maupun gestasional diabetes, itu datanya masih sedikit, jadi masih belum banyak anjuran untuk yang paling kanan ini. Yang tipe 1, tipe 2, dan yang risiko tinggi itu datanya lebih banyak. Ini untuk South Asia. Kalau yang tadi adalah dari dari Amerika, Eropa, ISPAT, JDRF, dan seterusnya. Ini adalah dari South Asia, di mana guru kita, Prof. Sidartawan, salah satu dari penulisnya. Sedikit saja bedanya itu pada orang tua. Nah, ini ada penggunaan glukos CGM pada yang diabetes tipe 1 sebelum, selama, dan sesudah olahraga. Ini adalah paper yang bagus sekali, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini oleh kemarin dari Stockholm tentang kapan kita menggunakan teknologi. Nah, sebetulnya teknologi itu tidak hanya berupa CGM, tapi CGM itu bisa dipertimbangkan pada pasien dengan diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin. Jadi bahkan yang basal insulin juga udah bisa. Tapi jangan lupa support behavior change melalui self-monitoring. Nah, ini ada beberapa hal yang untuk diabetes tipe 2 yang dari banyak paper saya bisa kumpulkan nih, bahwa pasien merasa lebih convenience daripada ditusuk-tusuk ujung jarinya, itu sakit dan juga keluar darah, itu nggak nyaman. Misalnya kalau pasiennya pemetik gitar, pemetik harpa, dia tangannya berdarah-darah, tentu nggak nyaman. Tangible dan real time. Jadi pasien ngelihat langsung efeknya. Oh, setelah suntik insulin hasilnya seperti ini. Setelah makan es krim hasilnya seperti itu. Kalau makan nasi merah hasilnya seperti apa gitu. Jadi dia bisa lihat langsung. Jadi efeknya tangible. Lalu itu nanti efeknya adalah ke motivasi. Trends, pasien bisa lihat trendsnya, dan juga keluarganya, orang tuanya, kalau pasien masih anak-anak bisa lihat, oh ini bentar lagi dia bakal hipo nih anak saya gitu. Jadi bisa expect apa yang akan dilakukan nanti.
harus mencegah supaya nggak hipo kalau mau olahraga, atau mau sekolah supaya nggak hipo nanti di sekolah kalau anaknya lagi pergi mau sekolah, dan seterusnya. Lalu ketiganya, healthcare provider, kemudian pasien dan keluarganya itu bisa mempelajari karakteristik dari setiap individu, metabolisme respons terhadap makanan, exercise, emosi, terhadap tidur, terhadap obat-obatan, semua bisa dipelajari. Karena nanti akan kelihatan pola-polanya. Lalu itu nanti akan meningkatkan awareness. Jadi hati-hati. Mindfulness. Setelah awareness, kemudian dia mindfulness. Dia akan hati-hati. Oh, kalau seandainya saya lagi mau olahraga, saya mesti hati-hati nih. Olahraga sekian menit nanti menyebabkan gula darah saya nanti akan turun seberapa banyak. Misalnya seperti itu. Atau kalau mau makan, mau pesta nih, saya mesti hati-hati, gula darah saya sedang lagi naik. Saya mesti koreksi dulu sebelum saya ikut pesta misalnya gitu. Dan seterusnya. Dan juga bagi pasien itu akan meningkatkan rasa independen. Dia lebih merasa percaya diri juga. Percaya diri terhadap obatnya, percaya diri terhadap dietnya, percaya diri terhadap apa yang dinasihatkan oleh dokternya. Dan juga merasa lebih kontrol. 2 menit lagi dok waktunya. Baik. Ya, terima kasih dok. Dan dia merasa disupport apapun yang dia mau lakukan. Dia mau berenang, dia mau olahraga, dia mau nge-gym. Kita tahu pasien masa sekarang gaya hidupnya dari gym pindah ke kafe, habis itu pindah ke nggak tahu nongkrong sampai malam di mana gitu. Itu dia merasa lebih disupport apa yang akan dia lakukan. Sebagai kesimpulan, CGM dapat membawa kendali lebih baik dalam hal HbA1c dan time in range. Sudah ada penelitian-penelitiannya. Hipoglikemi lebih rendah, asal tahu caranya. Hiperglikemi juga lebih rendah. Komplikasi lebih rendah ini terutama pada penelitian-penelitian di diabetes tipe 1, pada diabetes tipe 2 itu sedang terus diteliti. Ada beberapa paper tapi masih sedikit sampelnya. Dan perbaikan dalam hal diabetes distress, kalau kita lihat slide yang sebelumnya. Perbaikan dalam quality of life. Itu penting buat pasien diabetes karena diabetes berdampak terhadap seluruh sisa hidupnya. Juga ini merupakan suatu educational tool, baik bagi dokter, bagi tenaga kesehatan, bagi diabetes educator, bagi pasien, bagi keluarganya, bagi pasangan hidupnya, dan bagi teman-temannya. Motivational tool, karena pasien melihat tangible effects-nya dan seterusnya, jadi pasien lebih termotivasi. Dan dalam hal cost effectiveness, itu pada diabetes tipe 1 sudah banyak penelitiannya. Dalam long-term models, itu memang pada diabetes tipe 1 itu lebih cost effective. Untuk diabetes tipe 2, penelitiannya masih sangat terbatas. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang diabetes teknologi. Seperti diabetes teknologi tidak hanya CGM, tapi juga insulin delivery systems, juga telemedicine, juga smartphone application, ada banyak sekali. Dan sekarang ini pasien pintar-pintar, kadang-kadang pasien tahu lebih banyak daripada kita, dokternya, karena kita sibuk menolong pasien, tapi pasiennya sibuk membaca di Google dan melihat di internet. Dan akhirnya kita mesti beradaptasi terhadap teknologi juga. Dan akhirnya kita bisa ambil yang positif seperti itu tulis di sini, bahwa teknologi bisa membantu human health, tetapi juga hati-hati terhadap hal-hal yang negatif dari yang bisa terjadi. Dan jangan lupa untuk preserve human touch pada pasien. Pada akhirnya kalau kita ngutip dari film ini, Maverick, it's not the plane, it's the pilot. Pada akhirnya bukan alatnya, bukan toolsnya, bukan sophisticated software-nya, bukan aplikasinya, tetapi orang yang menggunakannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.